balik lagi ya. Tadi kan kita review makanan udah gitu review tempatnya juga udah. Sekarang kita mau ke sesi Q&A bersama Chef Galih Gumilar. Jadi dia itu teman gua, cuman kebetulan ada cumanya ya. Cuman kebetulan dia itu jarang balik ke Sukabumi karena kerjaannya itu sebagai sebagai siapa? Sebagai apa? Bakery advisor. Ya, sebagai bakery advisor di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Amin. Emang bener kan? Insya Allah. Nah, jadi dia ini temen waktu SMA dulu, waktu SMK. Jadi kita satu kelas. Padahal dulu nggak deket ya. Gak terlalu dekat sih. Gua kemana dia kemana gitu. Padahal dulu itu jarang-jarang interaksi ya di kelas itu. Ya, jarang interaksi di kelas. Cuman karena cowoknya itu di kelas kita cuma bertiga, cuma gua, teman gua, terus ada satu lagi teman gua yang lain. Jadi berasa deket aja gitu karena cuma bertiga cowoknya gitu di satu kelas kita gitu. Kita itu waktu sekolah itu kita di sekolah kejuruan SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Sekolah favorit tuh itu sekarang. Ya, salah satu sekolah favorit juga di Kota Sukabumi. Itu sekolah kelompok pariwisata. Kita jurusannya pastry. Cuman akhirnya gua kemana arahnya pekerjaannya. Nah, dan dia itu masih tetap fokus, masih tetap stay tune di jurusannya. Ya, di jurusannya gitu. Dan menjadi passion kali ya sekarang ya. Ya, mungkin begitu ya. Gitu. Kalau passion gue itu udah kemana gitu, udah ke arah mana gitu. Masih suka bikin kue kan di rumah? Masih. Jadi sebenarnya bakery advisor itu kerjaannya gimana sih gitu? Jadi bakery advisor itu job desk-nya lebih ke kayak trial produk, improve produk, dan yang paling utamanya itu roadshow ke luar kota, seluruh Indonesia. Oke. Di kota-kota besar di Indonesia dan sampai kota-kota kecil juga sih. Berarti sebagian besar kota-kota di Indonesia udah pernah dikunjungi berarti ya? Sudah dikunjungi. Yang belum itu Kalimantan. Selama roadshow itu sebenarnya ngapain sih gitu? Jadi kita itu berangkat H-1 nya. Ya. H-1 itu kita itu trial. Setelah itu trial kita membuat produk. Trial tuh percobaan ya? Percobaan. Jadi semacam persiapan lah. Jadi apa yang mau kita demokan besok, kita membuat icip-icipnya itu hari ini dan membuat displaynya hari ini. Oh ya. Jadi besok tinggal kita demonstrasi apa yang sudah kita buat hari ini. Produk kan, maksudnya makanan ya. gitu kan? Ya, udah produk yang menggunakan bahan baku yang ada di tempat kerja saya sekarang. Maksudnya membuat produk dengan bahan-bahan yang memang diproduksi oleh perusahaannya tempat dia kerja gitu, maksudnya gitu loh. Betul kan? Benar. Nah kan tadi kan dibilang nih trial, kemudian apa lagi improve produk. Improve produk itu maksudnya improve bahan, bisa improve makanan dari bahan yang diproduksi sama perusahaan lo atau gimana? Iya, jadi intinya ketika gua improve produk itu harus menggunakan bahan yang diproduksi oleh perusahaan yang di tempat gua bekerja. Bahan yang diproduksi oleh perusahaan tempat lu kerja itu bisa jadi apa aja sih gitu kan? Benar. Otomatis harus yang ngehits juga pada saat itu gitu. Kayak kemarin misalnya lagi boomingnya odading. Ya, odading. Odading ya mau gak mau gue harus buat odading yang bisa menggunakan produk tempat gue kerja gitu. Oke. Odading kan padahal sebenarnya makanan yang udah lama banget kan ya. Udah sebenarnya udah lama ada gitu. Humble banget kan di mulut kita juga gitu ya. Humble jadi makanan yang ringan yang bukan humble mungkin ini kayaknya udah humble familiar. Ya, familiar. Jadi siapa sih yang nggak suka odading gitu? Ya betul. Tapi odading itu sebutan untuk di Sunda aja ya. Kadang ketika kita di Surabaya beda lagi namanya bulang baleng gitu. Kalau bulang baleng kata bulang bali gitu lupa saya. Kan setiap kota itu nama odading itu beda-beda, ada kue bantal. Oke, benar. Kue bantal, ada bulang baleng. Ya, tapi ya dengan bahan-bahan yang sama gitu. Itu sebenarnya produknya sama, cuma namanya aja yang beda berarti kan. Oke. Terus nih
Kan tadi kita udah nyobain tuh salah satu makanan tuh waffle di sini nih. Itu kan tadi lu bilang gini, ini tuh baking soda sama baking powdernya tuh bener-bener nggak ada aftertaste-nya gitu. Jadi aftertaste tuh gimana sih maksudnya gitu? Jadi terkadang kan kalau kita, ya kayak kita sih, gue juga pernah ngerasain membeli waffle yang ketika kita makan itu dia ada aftertaste kan. Kalau penggunaan baking soda berlebih itu bisa membuat makanan pahit ya, karena ada efek kimianya kan. Nah ini dengan penggunaan baking powder dan baking soda yang pas, jadi membuat produknya tuh ngembangnya dapat, tapi nggak ada di aftertaste di lidah gitu atau di langit-langit mulut. Jadi nggak ada rasa sudah kita selesai makan gitu. Makanya itulah fungsinya kita memberikan product knowledge kepada customer mengenai produk yang kita jual gitu ya. Jadi selain berarti selain trial, selain juga improve produk, udah gitu knowledge juga, product knowledge ke customer ya, customer yang membeli produk-produk dari perusahaan yang tempat bekerja kan gitu. Oke, jadi kadang setelah acara roadshow itu kan ada misalnya roadshow itu di hari Selasa dan hari Kamis. Jumatnya itu kosong kan. Nah biasanya hari yang kosong ini kita manfaatkan untuk kunjungan ke customer. Nah, satu hari itu dia sebelum pulang, biasanya sampai sebelum Jumatan lah. Kita kunjungan customer. Setelah kunjungan customer kita baru pulang. Kunjungan customer ini biasanya bisa trial produk yang customer butuhkan, bisa mengenai produk knowledge yang customer butuhkan juga, yang apa sih ini, kenapa saya harus pakai ini. Kadang customer itu kan harus tahu fungsinya gitu. Dari produk yang perusahaan tempat lo kerja jual gitu. Benar. Jadi itu roadshow tuh biasanya berapa hari? Biasanya 1 minggu itu 2 kota. 1 minggu 2 kota. Jadi semisal 3 hari. Enggak dong. 1 minggu itu 5 hari kan di sini. Kan soalnya kan Sabtu Minggu libur. Oke. Jadi jam kerjanya di sini tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya roadshow-nya itu antara hari Selasa dan Kamis. Nah, Seninnya itu kan kita berangkat dari Jakarta. Menuju kota mana dulu nih? Biasanya 2 kota ini kota-kota yang dekat. Kayak semisal Surabaya dan Malang. Jadi kita terbang ke Surabaya dulu. Setelah acara roadshow ini selesai di Surabaya, baru kita ke Malang gitu. Oke. Jadi 1 hari roadshow, 1 hari kunjungan gitu. 1 hari roadshow, 1 hari kunjungan gitu enggak? Jadi kalau seminggu ini yang 1 harinya trial H-1. Iya betul. Hari keduanya roadshow. Hari ketiga H-1 lagi. Hari keempat roadshow. Hari kelima ini nih baru kita kunjungan. Jadi kunjungan cuma di 1 kota doang. 1 kota aja ya. Berarti dalam seminggu itu kunjungannya cuma 1 kali doang di kota yang terakhir berarti di 1 minggu itu gitu. Kecuali kalau emang ada beberapa customer yang membutuhkan produk knowledge atau kita trial di sana langsung. Ini bisa seminggu ini dilakukan 1 kota. 1 minggu ini saya ada di kota misalnya Jember gitu. Pernah gitu. Gitu. Tapi itu urusannya bukan roadshow, tapi untuk lebih ke product knowledge. Kemana? Ke customer visit lah. Customer visit. Share dong tipsnya udah gitu. Ya, biar berhasil gitu lah ya. Gitu. Nah, jadi intinya ketika kita membuat suatu produk itu, mood kita itu harus baik. Kalau kita buat kue ya. Ya betul. Kalau mood kita lagi buruk, ya otomatis kue yang kita buat pun nggak maksimal hasilnya gitu. Ya nular kali ya. Benar. Moodnya nular ke produknya yang kita bikin gitu. Karena gue pernah ngalamin hal itu sendiri gitu. Ketika mood lagi gak baik, meskipun padahal kue itu udah sering kita bikin, tapi ada aja yang kurang gitu dari hasil akhirnya. Jadi contohnya nih kan yang lagi hit sekarang ini soft cookies. Oke. Ya bentuknya besar-besar kan. Dia harganya besar 50.000 satu piecesnya. Besar-besar segede gimana tuh? Segede bulatan inilah. Diameter gelas. Diameter gelas paling 10 sentian kali ya. Iya. 10 senti. Itu cookies kan biasanya renyah ya, kering. Nah ini kita membuat soft cookies, di luaran dia tetap renyah, tapi di dalam dia tetap moist, lembut. Dan ada sensasi lelehnya juga. Nah jadi kan tipsnya itu biasanya kan kalau kita membuat
cookies itu margarin, gula dikocok pertama kan, lalu masuk telur. Nah di sini beda, telur masuk terakhir. Sesudah semua bahan-bahan. Sesudah semua bahan-bahan baru masuk telur. Nah di sini dimaksudkan supaya tekstur dari cookies itu tidak biasa kan, kalau kita masukkan telur di awal, cookies bisa selalu melebar ya. Setelah dibakar kan. Nah ini jadi tetap stay gitu. Jadi dia nggak akan berubah bentuk gitu. Merubah bentuk cuma sedikit lah, nggak signifikan kayak biasanya gitu. Tapi kan resep juga ngaruh kan? Resep ngaruh. Resep ngaruh dan harus produk berkualitas juga sih. Itu kan bener-bener cookies kan costnya murah banget ya, kita tahu. Jadi paling satu piecesnya itu maksimal itu 10.000 lah, maksimal 10.000. Tapi kita bisa jual satunya 50.000. Berlipat-lipat banget kan. Makanya ketika kemarin saya sempat share resep itu ke customer, banyak customer yang tertarik gitu. Karena dengan harga jual yang tinggi itu. Dan emang banyak peminatnya. Yang cookies yang soft cookies itu. Ya, emang berarti lagi hate berarti ya. Lagi booming untuk sekarang ini untuk cookies yang soft cookies. Kan dia renyahnya dapat, lembutnya dapat, lelehnya juga dapat. Jadi ada sensasinya gitu ya. Dan Kalau 3 sensasi gitu. Iya, biasanya kan kalau cookies biasa itu cuma 1 sensasi ya. Crunchy, renyah gitu. Renyah Kalau aja. ini renyah, lembut, leleh gitu. Pernah nyobain? Belum. Mungkin next kita bikin bareng kali ya. Bisa jadi itu. Ya, benar ya. Itu bagus. Ya udah, berarti nanti kita tunggu ya waktunya. Kita pasin dulu buat trial Bareng ya. Trial bareng. Nanti kita sharing resepnya juga ya. Ya udah, berarti nanti kita sharing resepnya khusus buat teman-teman yang nonton channel gua ini ya. Benar. Sekarang kita masuk ke product knowledge deh. Product knowledge. Karena itu untuk tips and tricksnya tadi untuk bikin cookies ya. Sekarang kan tadi masuk ke product knowledge. Ini nih, kan kadang-kadang suka ada yang bingung juga nih, kayak apa sih perbedaannya margarin, butter, udah gitu ada istilah mentega juga, ada istilah namanya room butter gitu-gitu. Apa sih perbedaannya gitu dari nama-nama itu gitu. Jadi emang sih bener-bener ya yang ditanya itu, hampir semua ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pun ya bilang kalau margarin itu mentega. Padahal margarin dan mentega itu jelas-jelas berbeda. Margarin itu terbuat dari nabati. Ya betul. Kalau mentega ini dari hewani. Jelas berbeda kan? Lemaknya kan maksudnya. Benar. Aromanya pun, tesnya pun jelas berbeda. Butter lebih mahal, margarin lebih murah. Berarti mentega itu sama dengan butter kan? Ya, butter itu mentega gitu. Iya. Butter itu bahasa Inggrisnya guys. Benar. Mentega bahasa Indonesianya. Ya, mentega bahasa Indonesia. Jadi margarin, kalau margarin apa? Vegetable fat. Vegetable fat. Ya berarti kalau margarin itu bahasa Inggrisnya vegetable fat. Kalau untuk mentega bahasa Inggrisnya butter gitu. Butter ya. Yes. Tuh. Nah, kalau untuk room butter itu apa? Butter itu semacam substitute oil. Butter substitute oil. Maksudnya gimana? Jadi butter substitute oil ini, dia kan butter itu mahal ya. Nah, diciptakanlah butter substitute oil. Jadi campuran butter sama oil gitu. Bukan, beda. Tapi butter ini terbuat dari nabati. Jadi otomatis kosnya lebih murah kan. Nah, biasanya kan butter itu terbuat dari lemak susu. Nah, ini kita buat dari vegetable fat. Gitu. Tapi rasanya sama atau misalkan Beda sih, tetap beda, cuma dia tetap lebih harum dari margarin. Untuk yang room butter itu meskipun dia beku, maksudnya dia nggak sampai sebeku kayak margarin kan? Iya, titik bekunya gitu di melting bawah. Point. Ya, melting point itu. Dia tetap lebih rendah daripada margarin. Nah, itu. Jadi melting point guys. Melting point ya, titik leleh itu. Titik lelehnya gitu. Jadi meskipun dia, misalkan kita produknya pakai room butter nih, sama yang margarin, otomatis pasti akan beda kalau makanan itu udah dingin gitu. Ketika udah dingin, jadi misalkan pakai margarin dia lebih keras, kalau pakai room butter itu pasti dia agak lebih lembek daripada yang pakai margarin kan. Dan lebih enak lagi kalau pakai butter gitu. Jadi kan banyak pengusaha-pengusaha ini yang
dia rasanya pengen tetap harum butter gitu, tapi posnya pengen rendah. Nah, disiasatilah kita membuat produk yang namanya butter substitute oil. Jadi penggantinya butter. Oh, baiklah. Jadi makanya ketika kita belanja ke toko bahan kue gitu, orang-orang itu selalu bilangnya room butter dan dikasihnya itu butter substitute oil gitu. Kalau kita beli butter ya butter kayak mereknya Anchor, Wisman. Seperti itulah. Kalau margarin kan ada Palmia, Blue Band gitu. Seperti itulah. Palmia, Blue Band. Apalagi Kita kayak jualan ini ya. kan produk knowledge, nggak apa-apa lah pokoknya. Kan produk knowledge buat teman-teman penonton channel gua maksudnya. Oke. Nah, satu lagi nih. Apalagi? Apa sih perbedaannya baking powder sama baking soda? Baking powder sama baking soda. Nah, itu kadang gue juga suka bingung tuh, baking powder sama baking soda itu gimana gitu perbedaannya. Jadi sebenarnya baking powder dan baking soda itu di sini kandungannya itu hampir sama. Nah, Jadi mereka itu sama-sama pengembang. Cuma di sini tuh ada perbedaannya. Jadi baking soda itu lebih cocok atau lebih banyak digunakan untuk jenis-jenis adonan yang encer. baking soda. Baking soda. Seperti yang menggunakan buah tuh, banana cake, fruit cake. Nah, itu biasanya menggunakan baking soda. Nah, biasanya baking powder ini digunakan untuk membuat yang lebih kering lah, kayak kue, cookies, gorengan. Nah, tapi ada yang bahan-bahan yang harus menggunakan dua-duanya. Baking powder pakai, baking soda pakai. Itu salah satunya martabak. Martabak itu kan baking sodanya pakai, baking powdernya pakai. Kenapa sih harus pakai dua-duanya? Karena kalau kita martabak pakai full baking soda, itu otomatis ada rasa aftertaste yang pahit gitu. Nah, disiasati dengan menggunakan baking powder. Jadi dia lembutnya dapat, ngembangnya juga dapat ya. Jadi si baking soda ini dibantulah pengembangannya oleh baking powder. Oh, betul. Tapi fungsinya sama kan? Maksudnya Fungsinya untuk sama. mengembangkan juga gitu. Mengembangkan, cuma ada beberapa jenis cake yang benar-benar rentan gitu ya, harus menggunakan baking soda, menggunakan baking powder gitu. Jadi tidak bukan berarti pengembang itu bisa dipakai untuk semua jenis cake gitu. Ada fungsinya masing-masing. Gitu. Kadang suka bingung gitu. Jadi intinya gini lah, kalau baking soda itu biasa digunakan untuk adonan encer cair. Kalau baking soda itu digunakan untuk baking powder. Itu baking powder digunakan untuk hasil cake yang ingin renyah, kering, crispy. Hasil kue-kue yang renyah gitu. Kalau untuk yang baking soda lebih ke pasnya, lebih ke yang ke liquid gitu. Apa sih namanya? Liquid dough. Ya, liquid dough gitu. Kalau untuk yang baking powder lebih ke yang kayak cookies, yang kita pengennya jadinya renyah gitu kayak gorengan. Nah, biasanya donat pun pakai baking powder. Buat? Nah, fungsi baking powder di dalam donat ini, jadi ketika kita menggoreng donat, dia nggak nyerap minyak gitu. Oh gitu ya? Oh ya udah, pasti gue coba nih. Jadi biasanya kan ada kalau kita beli minyak. Biasanya kalau kita beli donat tuh ketika kita makan itu ya minyak. Belum. Nah, ini dengan baking soda, jadi baking powder. Kandungan minyaknya itu sedikit gitu meresapnya. Oh, jadi nggak akan terlalu nyerap minyak gitu ya. Oke lah, baiklah begitu. Kayaknya ini kameramen juga pegel, ini gue juga pegel juga kayaknya. Berarti cukup dulu aja segini ya. Benar. Nanti kelamaan juga lagi videonya nanti kalian olah ya kalau kebanyakan kelamaan nonton kita berdua ya. Tuh kameramen udah olap juga. Iya. Ya udahlah, buat video kali ini sampai segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi nanti di video kita selanjutnya. Mudah-mudahan ada waktu lagi buat trial produk ya, trial produk makanan lah apapun gitu. lah ya, ntar kita sharing ya. Nah, ya udah pokoknya nanti tips and trick juga nanti kita sharing lagi. Kalau ada waktu lagi gue ketemu sama teman gue ini tentang pastry, ya, tentang baking, tentang perkuehan ya, perotian, kue, roti dan macam-macam kayak dessert lah, macam-macam lah pokoknya. Perkadaharan ya. Ya. Perlebokeun. Percatuan. Astagfirullahaladzim, itu jangan ditiru ya. Itu semacam kayak bahasa anak-anak muda gini lah. Semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat buat kalian yang suka dengan bidang pastry. Ya, suka dengan bidang pastry. Nanti kita akan bikin suatu produk yang lagi hits lah pokoknya. Buat di-share ke teman-teman semua. Ya, teman-teman penonton channel gua. Fans Martin semua. Ya, fans gua lah pokoknya. Gue pamit dan ini temen gua, boleh di
follow juga Instagramnya, nanti gua taruh linknya di description box. Oke, jangan lupa like, subscribe, sama tekan tombol loncengnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.